Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,18% ke angka 6.798. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022-nya meningkat 600% lebih. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 6.185 per lembar saham. Dan saat ini secara pergerakan masih bergerak tren. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UNTR. Saham UNTR hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 31.250. Bisa kita lihat di grafik, secara tren UNTR trennya masih bergerak tren. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, bisa kita lihat pelan-pelan UNTR terus naik di atas garis EMA 150. Saat ini sudah berhasil break resisten di harga 30.000 dan kenaikan hari ini membuat UNTR mencoba untuk naik menembus resisten di sekitar 31.150. Apabila berhasil break, maka UNTR berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di sekitar 33.000. Jadi memang secara tren UNTR trennya sudah mulai bergerak tren, dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat mulai naik dan ada potensi untuk berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan hari ini kalau pemerintah bahwa UNTR resmi akan bagikan dividen sebesar 6.185 per saham. Bisa kita baca sekilas, untuk total dividen yang dibagikan itu sebenarnya 7.003. Tapi sebelumnya sudah dibagikan dividen income sebesar 818 pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 kemarin. Sehingga saat ini yang akan dibagikan itu sisanya yaitu 6.185. Jadi untuk yang akan mendapatkan dividen itu untuk yang masih menghold saham minimal pada tanggal 2 Mei tahun 2023. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham UNTR. Jadi UNTR saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, menurut saya paling aman adalah tunggu UNTR terkena pullback dulu ke harga 30.000. Apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry, daripada paksakan untuk entry di sekitar resisten di sekitar 31 ribuan. Walaupun memang masih ada potensi break untuk lanjut ke 33.000, tapi paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu, mengetas harga 30.000. Apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry, karena secara tren akan lebih baik. Sedangkan teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini UNTR masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih uptrend dan belum terlihat ada tanda-tanda untuk melemah. ICE juga bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 6.250. ICE jika kita perhatikan 2 hari terakhir ini trennya sudah mulai bergerak tren. Sebelumnya beberapa kali mengetes resisten EMA 150 memang masih belum berhasil break. Tapi hari ini sudah terkonfirmasi IC berhasil break garis EMA 150 dan trennya sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Nah, kenaikan hari ini membuat IC saat ini mencoba untuk break resisten 6.300. Apabila berhasil break, IC akan lanjut uptrend dengan target terdekat di 6.600 sampai 6.800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50, IC saat ini masih sangat layak untuk di hold karena saat tren sudah mulai uptrend kembali. Untuk ICE bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga hari ini terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah beberapa hari yang lalu asing keluar dengan jumlah besar. ICE juga akan membagikan dividen, tapi untuk tahu angka pastinya kita harus tunggu tanggal 19 April pada saat RUPS tahunan untuk tahu angka pastinya. Apabila nanti dividennya juga tinggi, maka ada potensi ICE juga trennya masih akan bergerak tren. Jadi untuk ICE juga saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, kenaikan 2 hari terakhir memang sudah lumayan tinggi. Sebaiknya wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break 6.300, atau lebih bagus lagi tunggu kembali di sekitar harga 6.000 sampai garis EMA 150. Di sekitar 6.025 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini masih bisa di hold.
Selanjutnya saya akan coba analisa saham AALI yang hari ini malah turun 0,91% ke 8.200. Untuk saham AALI memang secara tren belum uptrend karena bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi saat ini sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan saat ini di sekitar 8.150. Jadi secara tren memang masih sideways, tapi belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan, besok itu merupakan ex-date dari dividen AALI. Jadi apabila hari ini teman-teman masih hold saham AALI, teman-teman akan mendapatkan dividen. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi asing 2 hari terakhir terlihat masih terus distribusi saham AALI. Jadi saham AALI hati-hati, saya lihat masih ada potensi untuk turun mengatas garis EMA 50. Apabila garis EMA 50 terlewati minggu ini, maka saham AALI akan melemah kembali dan ada potensi lanjut turun menuju support berikutnya di harga 8.000. Jadi untuk yang baru mau entry, besok wait and see dulu, lihat setelah X date bagaimana pergerakan saham AALI. Apabila masih kuat di garis EMA 50, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target take profit jangka pendek itu di sekitar 8.400 sampai 8.500 untuk target take profit jangka pendek. Apabila terlihat saham AALI masih kesulitan untuk break garis EMA 150 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham auto yang hari ini naik lumayan tinggi, hampir 8% ke harga 1.770. Sebelumnya saham auto memang telah mulai melemah, sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi ini belum terkonfirmasi break support EMA 50, sehingga masih bisa bertanda rebound. Dan hari ini naik kembali di atas harga 1.700 dan mendekati resisten di 1.800. Resisten 1.800 memang sebelumnya menahan kenaikan dari saham auto sehingga auto mulai melemah kembali. Tapi secara tren jangka menengah, auto sebenarnya trennya bisa kita lihat masih bergerak uptrend. Dan garis MACD sebelum terus bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat, 1 minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi dan akumulasi hari ini juga lumayan besar. Dan dari data broker summary pun terlihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Jadi auto saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk kembali mencoba break harga 1.800, menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break, auto akan lanjut uptrend dengan target berikutnya itu di resisten psikologisnya di harga 2.000. Jadi auto juga masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak dilewati. Dan untuk target take profit jangka pendek bisa pertimbangkan take profit dulu apabila ternyata auto minggu ini masih kesulitan untuk break 1.800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.